Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara yang terkasih, dalam segala perkara, cara dan jalan Tuhan itu berbeda dari dunia. Seperti tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau ingin menguasai segala sesuatu atau mengajak orang untuk menjadi pengikutnya, dunia sering menggunakan prinsip kekerasan, pemaksaan, penipuan, siasat, motif yang terselubung atau ada modus-modus lain dan sebagainya. Prinsip itu jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, Tuhan mempunyai cara yang seringkali tidak dapat dimengerti oleh manusia. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tapi dengan sikap hidup dan cara yang penuh kasih. 1 Korintus 5 ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara, kawanan domba itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Jadi bukan hanya pastor atau pendeta atau mereka yang lulus dari sekolah teologi saja yang berkewajiban menggembalakan kawanan domba, tapi setiap orang percaya punya tugas yang sama. Bagaimana caranya? Yang pertama, milikilah hati yang rela dan penuh dengan pengabdian seperti Kristus. Kerelaan Kristus dan pengabdian Kristus kepada umat manusia Ia buktikan dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Saudara, Yohanes 12 ayat 24, Tuhan berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku, keteladanan Kristus ini mendorong murid-muridnya untuk mengikuti jejaknya, yaitu melayani jiwa-jiwa dan memberitakan Injil. Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Karena itu ingatlah, dalam melayani jiwa-jiwa,
Jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah seperti gembala upahan yang melayani demi mencari keuntungan sendiri. Tetapi sebaliknya, lakukanlah itu dengan tulus ikhlas dan percayalah Tuhan memperhitungkan semuanya dan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk panggilan Tuhan bagi kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Ini bukan hanya ditujukan kepada mereka yang menjadi pelayan secara full time, menjadi pendeta, menjadi pastor, menjadi penginjil, tetapi bagi kami semua orang-orang percaya, kami yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mendapat tanggung jawab ini, yaitu menjadi saksi bagi banyak jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan Yesus, menjadi teladan hidup, menjadi pelaku-pelaku firman dari sikap kami dan juga cara hidup kami. Tuhan, biarlah perkataan kami, perbuatan kami, ketika kami memperlakukan orang lain, bersikap kepada sesama pun, kami sungguh-sungguh ingat bahwa kami ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami duta-duta Tuhan Yesus yang bertanggung jawab untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus melalui segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, termasuk dengan apa yang kami miliki, kemampuan kami, keuangan kami, daya tenaga kami, dan dengan doa yang dapat kami panjatkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk hak istimewa yang Tuhan beri bagi kami melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami, jalan keselamatan satu-satunya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat meluluskannya. Segala yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayangmu. Dengan darahmu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Oh, pakailah hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu. Selalu ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Bagimu ya Tuhan
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus